Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, percaya dan tidak percaya, atau yakin dan tidak yakin kita bahwasanya dunia ini akan berakhir. Dunia ini nanti akan sampai kepada suatu titik klimaks dan dia akan berakhir. Dengan demikian, maka selesailah episode kehidupan manusia di atas dunia ini. Apapun bentuk makhluknya, apapun jenis barangnya, maka semuanya akan menunggu titik episode yang terakhir. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, sebelum episode terakhir itu datang, maka Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, di mana Allah sudah sebutkan yang disebut dengan episode detik-detik akhir episode. Detik-detik akhir sebuah episode kehidupan di atas dunia, atau yang disebut dengan istilah lainnya adalah di akhir zaman. Bapak-bapak sidang Jumat, sependapat seluruh ulama bahwasanya kita hari ini sudah berada di akhir zaman. Hampir seluruh ulama-ulama terkenal di Mesir, di Kairo, maupun di tanah air kita di Indonesia sepakat mengatakan bahwasanya kita semua sudah berada di akhir zaman. Sudah banyak ciri-ciri dan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah kalau di akhir zaman itu akan bermunculan ini, akan bermunculan itu, akan muncul itu, akan muncul itu. Salah satu yang akan muncul di akhir zaman itu adalah banyaknya fitnah-fitnahan terhadap agama kita. Jadi saya ulangi, salah satu ciri di akhir zaman itu adalah banyaknya fitnahan-fitnahan yang muncul terhadap agama Islam, terhadap Rasulullah. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kenyataannya hari ini memang seperti itu. Barusan kemarin kita diributkan oleh pernyataan Bapak Menteri Agama yang mungkin beliau menurut kita terpeleset, atau beliau mungkin Bapak Yakul itu kilaf, di mana beliau coba untuk memenek tentang suara azan. Dia berharap agar suara toa yang ada di masjid-masjid dan musala-musala itu diatur volumenya. Kemudian dia menggambarkan kalau di suatu perkampungan muslim itu ada masjid berjarak 200 meter dan 5 kali sehari semalam saling serentak berkumandang di udara, maka betapa kira-kira riuhnya itu. Tetapi dia menganalogikan dengan sesuatu pernyataan yang salah menurut kami. Apa itu? Dia bilang selanjutnya, bayangkan kalau di suatu kampung itu masing-masing rumah memelihara anjing. Kemudian anjing itu serentak menggonggong, serentak bersuara. Maka betapa terganggu dan riuhnya kira-kira kampung itu dan orang-orang di sekitarnya. Maka analogi yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Agama itu menganalogikan suara azan sama seperti suara gonggongan anjing telah membuat ribut masyarakat bangsa Indonesia, telah membuat resah. Bapak-bapak sidang Jumat, barangkali kita yakin beliau itu terpeleset dalam menganalogikan suara azan. Maka mungkin selaku umat Islam kita tidak perlu menhujat beliau, dan mungkin perlu kita doakan beliau dan kita maafkan beliau andai beliau salah dalam menyampaikan dan menganalogikan azan seperti gonggongan anjing. Untuk berikutnya, ternyata hari ini kita umat Islam kembali diributkan kembali sedang heboh-hebohnya dengan pernyataan seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang dulunya dia Islam, kemudian dia murtad
dan sekarang menjadi pendeta di gereja-gereja dan menjadi pendakwah untuk agama Kristen dan Katolik. Dia membuat pernyataan yang sangat menghujam umat Islam, di mana dia mengatakan bahwasanya ada 300 ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada 300 ayat yang katanya harus dihapus oleh Menteri Agama. Kemudian dia juga bilang, kalau pondok-pondok pesantren itu adalah sumber radikal. Jadi dia bilang kalau pondok-pondok pesantren yang menjamur pada saat sekarang ini itu sumber radikal. Guru-gurunya harus diganti, kurikulumnya harus diganti. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini untuk menghina Islam dan untuk menghujat ajaran Islam. Tentu secara spontan dan otomatis pernyataan ini telah membuat heboh kembali umat Islam di Indonesia. Bapak-bapak sidang Jumat, bila kita runut ke belakang, ternyata kejadian-kejadian yang hampir sama sudah terjadi juga beberapa kali sebelumnya. Mungkin kita masih ingat ada pernyataan yang akan mengganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Maka ini diprotes lagi oleh umat Islam. Mana mungkin Allah itu, Tuhan itu berbudaya. Kalau dia berbudaya, maka dia bukanlah Allah, tetapi dia adalah manusia. Dan selanjutnya kita mungkin masih ingat, ada lagi dimunculkan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam itu hanya satu. Islam tidak ada Islam Nusantara. Tidak ada Islam Barat. Tidak ada Islam Aceh. Tidak ada Islam Minangkabau. Tetapi Islam itu hanya satu. Tetapi dipelesetkan lagi dengan istilah Islam Nusantara. Bapak-bapak sidang Jumat, benar kata Rasulullah, di akhir zaman itu akan banyak fitnah-fitnahan yang timbul di negeri ini atau di dunia ini terhadap Islam. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, maka sebelum apa yang difirmankan oleh Allah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Di mana nanti gunung-gunung akan berterbangan, tanah-tanah akan berhamburan seperti kapas. Akan ada masanya, akan ada saatnya nanti. Seperti yang kita lihat terbing-terbing yang terjal ini. Batu-batu yang terjal ini yang menjadi kebanggaan kita. Lembah Harau ini dengan dinding-dinding batu yang kuat dan kokoh. Tetapi akan ada masanya nanti batu-batu ini akan berterbangan seperti kapas. Akan berterbangan ke langit dan ke udara seperti kapas. Akan ada masanya nanti. Dan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa kita ingkari, yang tak bisa kita hindari, dan tak bisa kita dustakan. Karena dunia ini akan menuju episode terakhir. Maka sebelum episode dunia ini terakhir, maka akan banyak cobaan, akan banyak ujian untuk kita semua. Maka Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Yasin ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam akhlaqna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apa kata Allah? Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyaknya orang-orang, umat-umat, manusia-manusia yang sebelum kamu ada, sebelum mereka ada, yang telah kami binasakan. Dan mereka yang kami binasakan itu tidak pernah kembali kepadanya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita membaca sejarah. Kalau kita lupa dengan sejarah, maka kita akan menuju jalan kesesatan. Kalau kita coba-coba untuk melupakan sejarah, apalagi sejarah yang sudah tertulis dalam Al-Quran, maka kita akan menjadi tersesat dalam kehidupan ini. Ingat kaum-kaum
Seperti yang dibilang oleh Allah dalam surat Yasin ini, orang-orang yang telah dimusnahkan oleh Allah karena kesombongannya, orang-orang yang sudah dihancurkan oleh Allah karena keangkuhannya. Ingat kita kaum Ad, ingat kita kaum Tsamud, ingat kita kaum Nabi Lut, dan ingat kita kaum Nabi Musa. Siapa yang tak kenal dengan Fir'aun yang sudah menguasai dan begitu-begitu yakin dan percaya bahwasanya bumi ini sudah berada di genggamannya. Tetapi Allah berkehendak, kun fayakun, kata Allah, lemparkan tongkatmu hai Musa ke dalam laut itu. Maka sekejap laut itu menjadi terbelah. Kemudian Musa bersama rombongannya yang hanya puluhan orang selamat sampai di seberang. Kemudian melihat laut terbelah, Fir'aun dengan ribuan pasukannya mengejar Nabi Musa, masuklah ke dalam laut terbelah. Ketika Nabi Musa sampai di seberang, maka laut ditutup oleh Allah, maka tenggelamlah Fir'aun bersama pengikutnya. Tetapi Allah menyatakan dalam Al-Quran, ternyata mayat jenazah Fir'aun diselamatkan oleh Allah, dan sekarang muminya, tulang-tulangnya, tubuhnya masih bisa kita lihat di sebuah museum di negara Arab Saudi sana. Jadi bapak-bapak sidang Jumat, kesombongan, kepongahan, keangkuhan akan dihancurkan oleh Allah. Tak ada orang yang lebih kuat dari Fir'aun di dunia ini. Tak ada orang yang sehebat Fir'aun. Tak ada yang sehebat tentara bergajah. Kita ingat tentara bergajah. Betapa hebatnya senjata dia punya, kekuatan dia punya, pasukan dia punya. Tetapi ketika Allah berkehendak, kun fayakun, kata Allah, maka dengan sekejap saja, hanya dengan bermodalkan burung ababil, dengan membawa batu-batu kecil yang panas seperti api, maka dilemparilah seluruh tentara bergajah tadi oleh burung-burung ababil. Maka seluruh kekuasaan yang dipunyai oleh tentara bergajah hancur lebur. Maka bapak-bapak sidang Jumat, mananya apa? Pemimpin-pemimpin yang sombong, pemimpin-pemimpin yang angkuh, pemimpin yang berbuat semena-menanya atau menzalimi rakyatnya. Mungkin hari ini dia bisa berkuasa, mungkin hari ini dia bisa tertawa, tetapi ingatlah rakyat yang dizalimi, orang yang dizalimi, yang ditakuti adalah ketika orang-orang yang terzalimi menadahkan tangan kepada Allah di tengah malam, memohon kepada Allah sambil meneteskan air mata, maka doa-doa orang yang terzalimi dan doa-doa orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah. Maka ketika itu juga turunlah azab Allah kepada pemimpin-pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya, kepada pemimpin-pemimpin yang selalu sombong dan angkuh. Maka untuk itu bapak-bapak sidang Jumat, kita selaku umat Islam sudah diingatkan juga oleh Allah, kita harus sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Di akhir zaman akan banyak fitnahan. Apakah fitnahan harus kita lawan dengan fitnahan? Apakah cacian harus kita lawan dengan cacian? Apakah hujatan harus kita lawan dengan hujatan? Senjata kita ada. Ketika kita betul terzalimi, doa-doa orang zalim diperkenankan oleh Allah. Sudah banyak contoh-contoh. Alam yarau kam akhlakna qablahum. Sudah banyak yang kami musnahkan orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang zalim, orang-orang yang tak mau ditunjuki kebenaran kata Allah pada zaman-zaman sebelum kamu ada, dan mereka tidak kembali kepada kita. Maka bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, mungkin hari ini Allah sedang menguji kita umat Islam di akhir zaman ini dengan berbagai ujian, dengan menghina Nabi Muhammad, dengan menghina Al-Quran, dengan menghina pondok-pondok pesantren, dengan membunuh atau membaca ulama-ulama atau lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah ujian buat kita. Maka belum beriman kita sebelum kita lolos dengan ujian. Maka untuk itu mari kita bertahan dengan ujian ini. Mari perkuat persatuan kita dengan ujian ini. Jangan kita takut dengan ujian ini, dan jangan pula kita melawan ujian ini. Obatnya tiada lain tiada bukan adalah berserah diri kepada Allah.
Semoga ujian yang diturunkan, yang diberikan kepada umat Islam hari ini membuat kita semakin yakin dan dekat kepada Allah, membuat kita semakin bertawakal kepada Allah, karena ini adalah tanda-tanda akhir zaman, karena ini tanda-tanda bumi akan berakhir, karena ini tanda-tanda kiamat akan datang. Episode kehidupan kita sebentar lagi akan berakhir. Karena ini sudah dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Bukan dikatakan bulan kemarin, bukan diceritakan tahun kemarin atau 5 tahun kemarin, tetapi tanda-tanda akhir zaman ini sudah dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sudah bertemu hari ini. Maka kesimpulan kita apa? Ketika kita sudah tahu semuanya itu, maka tentulah segeralah kita bertobat kepada Allah. Perbanyaklah mencari bekal, perbanyaklah kumpulkan amal, karena tiada yang bisa membela kita di kampung akhirat selain amal. Tiada yang kan bisa menolong kita selain ibadah kita, selain sholat kita, selain dari perbuatan baik kita. Harta, pangkat, jabatan, semuanya akan kita tinggalkan, kecuali harta, pangkat, jabatan itu kita manfaatkan untuk membantu manusia sebanyak-banyaknya, untuk membantu rumah ibadah sebanyak-banyaknya, untuk membantu fakir miskin sebanyak-banyaknya. Maka harta tidak perlu disombongkan, hanya dalam sekejap saja Allah bisa melenyapkan harta. Maka kedudukan tidak perlu disombongkan, dengan sekejap saja kedudukan bisa dilenyapkan oleh Allah. Wajah yang cantik, yang ganteng juga tak perlu dibanggakan, hanya dalam 1 detik saja wajah yang cantik dan ganteng juga bisa dilenyapkan. Tetapi banggalah ketika kita punya amal ibadah yang banyak dan bisa berbuat baik untuk umat sebanyak-banyaknya. Demikian saja, semoga kita dapat ambil iktibar dan manfaatnya. Fakta biru ya ulil albab.